adalah pendamping dia dari paroki Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran. Adik-adik tahu semua paroki Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran ada di mana? Oke, hari ini sebelum kakak menceritakan apa yang kakak bawakan hari ini, kakak mau bertanya dulu dong. Kalau di rumah, siapa yang sering berantem? Kakak atau adiknya? Siapa yang duluan nangis? Kakak atau adiknya? Mama-mama, siapa nih yang duluan nangis? Oke, ternyata dalam kitab suci itu juga ada loh cerita tentang adik dan kakak. Ternyata ceritanya berjudul Kain dan Habel. Pada kitab suci Kejadian bab 4 ayat 1 sampai dengan 16. Kita dengarkan bersama-sama yuk cerita dari Kain dan Habel. Ternyata Kain dan Habel adalah anak dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa mempunyai dua orang anak. Yang pertama bernama Kain, seorang kakak yang bekerja sebagai petani. Dan yang kedua bernama Habel, yang bekerja sebagai penggembala ternak. Akan ada persembahan pada zaman dulu, maka Habel mempersiapkan persembahannya. Aku akan mempersembahkan anak dombaku yang paling aku sayangi, yang gemuk dan masih muda ini akan aku berikan kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan sangat senang atas persembahanku. Kain yang mendengarkan akan hal itu mengikuti hal yang sama seperti yang dilakukan Habel. Aku juga akan mempersembahkan seperti Habel, tapi rasanya aku akan mempersembahkan yang busuk-busuk saja. Kalau aku mempersembahkan yang baik, akan aku jual apa nanti? Jadi Tuhan tidak akan tahu aku akan mempersembahkan apa. Biarkan saja. Setelah mempersiapkan persembahannya, akhirnya Habel berkata kepada Tuhan. Ucap Habel kepada Tuhan, Tuhan, inilah persembahanku, anak domba yang paling aku sayangi. Terimalah Tuhan, inilah tanda syukurku kepadamu. Kain tak mau kalah seperti Habel. Ia juga memberikan persembahannya kepada Tuhan. Ucap Kain terhadap Habel. Terhadap Tuhan. Tuhan, inilah persembahanku. Persembahan ini jauh lebih baik dari milik Habel. Tuhan pasti akan senang dengan persembahanku. Terimalah hasil kebunku ini Tuhan. Inilah tanda syukurku kepadamu. Setelah mereka mempersembahkan persembahannya, ternyata akan pada zaman dahulu bahwa Tuhan ketika menerima persembahan kita, ternyata asapnya akan naik lurus menjulang ke atas. Dan ternyata asap dari milik persembahan Habel itu naik lurus ke atas loh teman-teman adik-adik. Dan ternyata milik Kain itu tertiup angin ke samping. Berarti tandanya persembahan milik Kain tidak diterima oleh Tuhan. Berarti apa tanggapan dari Kain? Kain benci terhadap Habel, yang mau membunuh Habel. Dan pada suatu ketika Tuhan mendengarkan apa yang akan diperbuat oleh Kain. Tuhan sedih, lalu Tuhan memanggil Kain. Kata Tuhan kepada Kain, Kain, apa yang akan kau perbuat? Jangan ikuti marah dan dosa, karena dosa sudah mengimpun di depan hati. Kain tak mendengarkan satu kata pun dari Tuhan. Ia tetap berencana akan membunuh Habel adiknya. Dia tak peduli dengan semua perkataan Tuhan. Pada suatu pagi, Kain mengajak Habel berjalan-jalan di kebunnya yang indah itu. Dan pada saat itu, Kain membunuh adiknya Habel. Tak berselang lama dari itu, ternyata Kain mati di tangan kakaknya sendiri. Sungguh sedih adik-adik semua. Ternyata seorang kakak membunuh adiknya. Dan tak berselang lama dari situ, Tuhan bertanya kepada Kain, Kain, di manakah adikmu Habel? Kain menjawab dengan nada curang, Tuhan, aku tidak peduli di mana adikku itu Habel. Biarkan saja dia pergi. Memangnya aku ini penjaga adikku. Biarkan sajalah, aku tidak mengurusi dia. Kain menjawab dengan nada yang sangat tidak sopan kepada Tuhan. Lalu Tuhan berkata kepada Kain, Kain, apa yang baru saja kau perbuat terhadap adikmu? Darah adikmu berseru-seru kepadaku.
kau akan kuberikan hukuman untuk mengembara di muka bumi ini. Kau sungguh telah berdosa. Kain mendengarkan hal itu, dia cemas, ia takut. Lalu ia berkata kepada Tuhan, 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 jangan lakukan itu kepadaku. Orang-orang itu yang akan aku jumpai akan membunuh aku jika aku ada di bumi ini. Sungguh, aku memang anak berdosa. Ampuni aku, Tuhan. Ampuni aku. Aku memang anak berdosa. Tolong Tuhan, jangan lakukan itu kepadaku. Ampuni aku, orang berdosa ini. Ternyata Tuhan berkata dengan tegas, tidak Kain, tidak akan ada seorang pun yang akan membunuhmu. Aku akan memberikan tanda di dahimu, supaya tidak akan ada seorang pun yang akan membunuhmu. Kau akan melindungi Kain. Adik-adik yang terkasih, ternyata Tuhan tetap melindungi Kain. Walau Kain berbuat sangat berdosa terhadap adiknya yang telah membunuh, tapi Tuhan tetap melindungi adik-adik semua. Lalu akhirnya Kain pergi dari Taman Eden dan menetap di tanah Nod, tepat di sebelah timur Taman Eden. Adik-adik semuanya sudah mendengarkan cerita dari Kain dan Habel. Apakah adik-adik ada yang tahu apa yang dapat kita pelajari dari sikap Kain dan Habel? Wah, sepertinya semua sudah tahu ya, ada yang baik dan ada yang buruk. Nah, sepertinya kalau begitu akan ada yang buruk ya sepertinya. Kalau yang buruk itu yang seperti apa sih? Yang seperti Kain. Apa adik-adik di rumah ada yang pernah seperti Kain? Atau bapak ibu guru atau mama-mama yang ada anak muridnya, atau mungkin anak-anaknya yang pernah menjadi seperti Kain, atau adik-adik yang pernah seperti Kain, yang jahat kepada teman, yang melawan orang tua mungkin di rumah, atau melukai hati teman. Sungguh Tuhan tidak ingin hal itu terjadi kepada kita. Tuhan ingin kita terus melakukan pertobatan kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan akan memberikan kita pengampunan sebanyak-banyaknya. Kita berdosa, Tuhan akan selalu mengampuni kita. Dan kita akan tetap dilindungi oleh Tuhan dalam setiap karya pelayanan kita di muka bumi ini. Apapun yang ada dilakukan, semua akan diberkati oleh Tuhan. Adik-adik juga tahu apa saja hal baik seperti yang dilakukan Habel. Hal baiknya adalah menjadi teman yang baik untuk teman yang baik untuk saudara, atau bahkan teman di kelas, yang nurut kepada orang tua di rumah, atau melakukan semua tugas yang diperintahkan oleh bapak ibu guru. Nah, adik-adik semua, ternyata sikap Habel ini sungguh patut